semuanya. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Untuk hari ini kita akan lanjutkan ya menggambar anatominya yang terakhir bagian ketiga sampai di UTS mungkin ya. Tapi untuk menggambar ini karena sifatnya workshop, jadi sekali lagi lebih kami tekankan kepada laporan ya, laporan pengerjaan hasil dari praktikum atau laporan workshop ya, yang tiap minggu Anda lakukan sedikit demi sedikit itu. Jadi tidak ada UTS. Jadi murni nanti dari itu ya. Ya ada sebagian dari presensi ya. Sudah ada hitungannya. Kalau presensi itu sudah ada hitungannya sendiri. Ya kalau nggak salah berapa sekarang minimal presensi 80 ya. Saya lupa itu. Ya. Jadi 50 kalau nggak 90 ya. Nah, lainnya murni dari hasil yang Anda garap ya. Oke, di bagian ketiga atau bagian akhir di UTS ini, kita akan mencoba drawing di bagian selanjutnya ya. Kalau kemarin sudah selesai Anda buat kepala dan fiturnya, kemudian mata, telinga, hidung ya, sama apa? Ya banyak mata, sama ekspresi ya. Sebuah ekspresi emosi. Dan yang terakhir ini adalah gimana caranya Anda menggambar tangan, kaki, dan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan tubuh. Atau menggambar karakter lah ya, secara utuh. Oke, jadi yang pertama kali saya jelaskan lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dalam proporsional ya, dalam porsi yang proporsional, bukan untuk berbagai karakter yang non proporsional ya. Kayak kurcaci dan sebagainya itu nggak bisa kita ukur dari sini. Itu memang jaringnya lain. Itu mungkin Anda bisa menggunakan ya beberapa teknik yang kemarin aja, kepala, kemudian tangan dan sebagainya. Tapi untuk ukuran tubuh mungkin tidak pas di sini ya. Nanti menyesuaikan. Jadi sekali lagi untuk bagian yang karakter ini adalah untuk ukuran yang proporsional ya. Oke. Kemudian tangan ya. Jadi tangan dan kaki nanti juga. Nah, tapi lebih banyak ke tangan ya. Kaki saya kira tidak begitu ya, butuh tapi tidak begitu detail karena hampir kebanyakan karakter dan berbagai gambar manusia itu biasanya kaki kan dibungkus ya, dibungkus oleh sepatu atau minimal sandal ya. Dan biasanya kalau karakter ya sepatu ya. Dan jarang sampai dia menggambar detail sampai ya ada sih beberapa mungkin kayak karakter Hulk dan sebagainya itu ya, yang kakinya sampai jari-jarinya kelihatan, tapi jarang. Itu mungkin pada akhirnya ya hampir inilah mirip lah dengan manusia, dengan tangan ya, dengan tangan tekniknya. Baik, saya akan mulai dari tangan ya. Proporsi tangan itu agak sedikit kompleks ya dibandingkan dengan bagian lainnya, karena di tangan itu ada lekukan-lekukannya itu yang kita tahu dengan apa ini ya, lekukan-lekukan ini ya. Kalau di dalam 3D kita bilang ini ada lekukan yang punya satu DOF ya, atau dua ya, satu ya, degree of freedom. Jadi dia hanya bisa menekuk ke depan, nggak bisa menekuk ke belakang jadi ya. Tapi lumayan kompleks karena banyak sekali ya, enggak ya. Ada berapa ini lekukannya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kali 4 ya, 12 dah. 12, 13, 14 ya. Ada 14 engsel di sini ya. Dan itu paling banyak daripada yang lainnya. Kaki aja mungkin tanpa jari ya. Kaki aja 2 ya. Lengan aja berapa ya? 2 ya. Nah, sebagainya. Jadi yang paling banyak di tangan sama mungkin kaki ya. Kaki pun meskipun mungkin ruasnya ada yang 2 apa 1 ya kaki sebenarnya. Kaki sebenarnya 2 ya. Cuman degree of freedom atau derajat kebebasan bergeraknya lebih sempit daripada tangan ya. Tangan lebih mudah ditekuk dan panjang ya. Jadi sedikit kompleksnya di situ karena seorang karakter atau karakter ya, itu bisa memposisikan tangan dari berbagai hal, bisa begini ya, bisa macam-macam ya. Makanya sedikit agak rumit daripada bagian lainnya. Nah, ini contoh adalah proporsi secara umum tangan manusia. Nah, ingat ketika kita diskusi soal proporsi ini adalah ya ini dalam ukuran yang umum ya. Bisa jadi ada yang sedikit berbeda, tapi umumnya semacam ini. Nah, tangan itu kalau di dalam ukurannya, misalnya itu adalah 3/4 ukuran kepala manusia ya. Kalau kita sejajarkan begini, dia sekitar 3/4-nya
kepala kita, ya. Dan ketika kita bagi dua bagiannya itu, kita akan mendapatkan separuhnya adalah telapak tangan itu, palm sampai ke ujungnya sini, dan setengahnya adalah dari pangkal jari yang sini, kelingking sampai di atas itu ya. Jadi bisa kita bagi semacam itu. Anda lihat di atasnya lagi, setengah itu sampai ke ini, kemudian nah ruas pertama itu sampai seperempat, yang di dua ruas terakhir itu sekitar 1/8 ya. Nah, kalau acuannya adalah yang jari tengah ini, ya. Nah, beberapa jari itu mungkin sedikit berbeda di antara panjangnya jari kelingking sama jari manis ya. Ada yang bilang antara jari kelingking sih telunjuk, maaf ya, telunjuk sama jari manis. Antara telunjuk dan jari manis ini ada yang bilang sama. Beberapa orang punya ukuran yang sama. Ada yang lebih tinggi yang jari manis. Ya, Anda bisa lihat kalau saya sih masuk yang sama ini ya, panjangnya ya. Coba kalian lihat, ada yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah tentu yang pertama yang paling panjang adalah yang ini, jari tengah. Kemudian disusul oleh jari manis, jari telunjuk, dan jari kelingking ya. Nah, versi lainnya yaitu jari tengah, kemudian jari manis dan jari kelingking, jari manis dan jari telunjuk itu sama, kemudian kelingking, dan paling yang berbeda sendiri mungkin ibu jari ya, yang punya dua ruas ya. Oke. Kemudian kalau arsitektur secara umum tangan manusia itu bisa kita ibaratkan sebagai balok ya. Kemudian kita iris bagian yang kalau kita pecah dua begini dan kita iris bagian di sini. Nah, kira-kira semacam itu telapak tangan itu ya. Telapak tangan itu kita bagi dua, balok begitu ya, bagi dua, kemudian kita iris. Baru setelah itu kita bisa memberikan jari-jarinya di situ gitu ya, mengikuti segitiga yang bersudut itu. Dan juga sisi yang bengkok ke atas dan ujung pergelangan tangan dibuat lebih tebal ya. Yang mananya? Yang sininya ya. Dibuat ke sininya, maksudnya dari sini ke sini ini agak lebih tebal, jadi nggak simetris lurus ya, tapi agak menebal sampai dia ke pergelangan tangan. Jadi Anda perhatikan yang baloknya di sini, ya. Jadi yang ke sini agak sedikit menebal. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat ya perspektif atau arsitektur telapak tangan itu dari depan, misalkan ya, yang bisa bergerak naik dan turun. Jadi makanya tadi ditekuk jadi dua di sini. Yang sebelah yang bagian kelingking di sini sedikit lebih bisa bergerak naik turun ya daripada yang di sini. Yang ini sedikit lebih fix yang dekat ke sini ya. Jadi Anda perhatikan itu yang sebelah kanan itu. Jadi dengan pose santai misalkan itu kotak yang sebelah mana ini ya? Yang sebelah sini itu agak sedikit melengkung dan tulang-tulang jari sedikit membungkuk ya. Kemudian contoh lainnya adalah kotak yang di bawah ya, itu dibengkokkan, yang tadi diibaratkan sebuah balok yang ke iris ini, itu dibengkokkan lebih banyak ya, membawa dua buah buku jari ke arah viewers ya. Jari-jari itu melengkung dan tulang ditarik dengan berbagai tingkat pendekatan sudut tekuk yang di sini ya. Jadi paling gampang memang kita mengibaratkan sebagai satu balok yang diiris dua tadi ya, kemudian yang bagian sininya kita hilangkan ya, kemudian dia sedikit bisa menekuk begini maksimal ya, tapi tidak bisa ke belakang. Nah, itu yang kita sebut dengan DOF ya, degree of freedom atau derajat kebebasannya. Tangan itu rata-rata 1 ya derajat kebebasannya. Kalau ini kan, kalau lengan ini berapa? 9 ya, ke sini dan semuanya. Nah, tangan meskipun banyak engselnya, dia punya derajat kebebasan yang terbatas ya. Oke, coba kita perhatikan ini cara menggambar tangan ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa tangan itu paling gampang adalah membagi dua. Nah, kalau tangan yang menghadap ke sini atau palmnya kelihatan, maka Anda bisa bagi menjadi 3 palmnya ya, telapak tangannya ya. Mungkin masing-masing orang punya garis yang berbeda-beda, tergantung nasibnya ya. Tergantung nasibnya. Ya, tapi rata-rata Anda bisa bagi semacam itu, ya.
1, 2, 3 begitu. Kemudian ingat dari sini ke sini itu sama panjangnya ya. Dari bawah pergelangan sampai pangkal jari ini dengan pangkal jari sampai dengan ujung itu sama ya, rata-rata sama secara proporsional ya. Sama. Oke, perhatikan ini. Nah, ini sedikit jari manisnya dibuat lebih panjang ya dalam versi lain. Ya, saya percepat aja ya. Ya, Anda bisa bagi. Nah, perbedaan Anda bisa bagi 3 bagian ya, 3 buku di sini. Kemudian ya, silahkan gambar sesuai dengan garis nasibnya, garis tangannya ya. Ya, oke ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ruas-ruasnya itu. Anda perhatikan sedikit dia agak membentuk arch atau apa namanya melengkung gini ya. Di ini ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Semakin ke atas semakin lancip. Jadi di sini artnya di sini nggak bisa saya tunjuk ya. Aja di situ, kemudian lagi atas lagi dia agak sedikit lancip ya. Tumpul lancip, kemudian agak lancip, gitu ya. Bagian atasnya. Oke, ini detailingnya. Anda perhatikan. Ya, ini tergantung garis tangannya ya. Oke, nah bagaimana untuk yang telungkup yang menghadap ke sana? Perbedaannya hanya pada ininya, siku apa namanya tekukan jarinya ini. Kalau habis ke sini adalah ruasnya garis-garis begini, kalau menghadap ke sana bunder, gitu ya. Sama yang ini apa namanya nail ini apa KA kuku ya, sama kuku ini yang berbeda. Perhatikan ini. Ya, ya itu ya. Jadi secara apa namanya masing-masing engselnya dia membentuk arch atau lengkungan yang tambah ke atas sedikit tambah lancip ya. Lancip. Ya, itu contohnya. Hanya sedikit berbeda di bundaran di sini di bagian apa masing-masing engsel itu ya. Dan tentu di sini ada kerutan karena di sini ada apa namanya kulit lebih ya untuk membuat si tangan ini bisa bengkok, bisa apa namanya menggenggam dan seterusnya ya. Kemudian detailing tentang shadow-nya ya, seterusnya. Hey guys, we're gonna jump. Maaf, kena pencet. Mana tadi ya? Ya. Ya, ini ya. Jadi Anda perhatikan perbedaan antara tangan yang menghadap ke sini dan tangan yang apa namanya? Membungkuk ke sana. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah beberapa tangan rileks. Jadi umumnya gitu ya, seorang karakter atau apalagi Anda menggambar apa dasar untuk membuat 3D gitu ya. Itu tangan itu harus rileks ya, harus rileks menghadap ke bawah begini untuk menggampangkan membuat karakter. Nggak boleh apa namanya kayak gini dan seterusnya gitu ya, susah nanti. Nah, riggingnya susah ya. Jadi ini contoh beberapa tangan rileks yang mungkin bisa Anda coba kira-kira depan misalkan ya. Nah, tangan rileks itu biasanya sedikit yang bagian ini, bagian jari ini, jari kelingking sama jari manis ini sedikit menekuk biasanya begini ya. Kalau dia apa namanya rileks macam ini. Coba Anda perhatikan ini. Ya, secara basic panjangnya ingat tadi ya antara ini sama sampai di sini dengan ini sampai ke ujung jari itu sama ya. Kok nggak bisa saya cepatkan ini? Oke, sudah. Ya, Anda perhatikan. Nah, yang paling penting adalah coba Anda perhatikan yang bagian 3 ke belakang ini. Kalau kita pandang dari depan ya, dari depan, maka 3 dari jari tengah sampai jari kelingking itu sedikit menekuk semacam ini, ya, daripada yang ini, yang apa namanya, jari telunjuk ini, jari telunjuk cenderung lebih lurus begini. Oke. Kemudian kalau dalam versi lain, mungkin kalau yang dia dipandang dari depan begitu,
Anda bisa gambar semacam ini. Ini contoh ya. Nah, ya. Yes. Ya. Nah ya, jadi tetap dari depan dan belakang, dan yang ini cenderung sedikit membengkuk begini, sehingga seakan-akan ini merapat begini. Orang dalam keadaan relax biasanya, ya. Dan ingat kalau Anda membuat apa namanya buku-buku ini apa bukunya, engsel-engsel ini ya, itu pastikan dia membentuk arch yang tambah ke atas tambah lancip ya, jadi begini kasusnya ya. Nah bisa ukur ini. Ya, semacam yang pertama saya tunjukkan tadi ya, slide pertama. Oke, ini contoh kalau yang dari belakang seperti apa. Nah, Anda perhatikan berarti kan bengkoknya dulu ya. Jadi pastikan yang cenderung biasanya yang kelingking ini itu cenderung lebih membengkok ya sama manusia. Begini secara umum ya. Kalau tangan itu lagi relax. Ya, baru yang bagian ini kalau dipandang dari belakang. Bagian depannya agak dilurusin, terutama yang bagian ini apa ini jari manis, jari telunjuk biasanya cenderung dia lurus ya. Ya, bisa Anda perhatikan ya. Dan terusnya. Oke, arch-nya itu bisa kita tarik begitu ya, kira-kira ya. Dia selalu berayun begitu ininya apa namanya? Tracking arch-nya itu. Baru mungkin di sana kita tambahin dari jarinya. Ya. Ya. Nah ini relatif lebih ke arah tangan wanita sebenarnya ya. Kalau laki-laki sedikit lebih kekar, tapi secara proporsi dan gerak dan gesturnya itu sama ya antara laki-laki perempuan. Apa menekuknya ketika dia rileks dan seterusnya ya. Nah ini beberapa mungkin kalau dia tangannya dari depan ya. Tadi kan agak ke pinggir sini, kalau ini yang dari depan ya. Jadi secara arch-nya itu begini. Ya. Jadi sedikit lebih banyak menekuk begitu ya sampai ke sini ya. Secara apa namanya? Secara alamiah tangan itu menekuk semacam itu. Coba Anda perhatikan garisnya itu ya. Jadi kurang lebih begini. Untuk menggambar beberapa jenis tangan relax dari berbagai perspektif ya. Dari berbagai sisi. Baik, kita lanjutkan. Ya, nanti Anda bisa simak mungkin play di anunya masing-masing. Nah, gimana menggambar tangan yang jarinya menekuk atau tangan yang menggenggam begini? Nah, untuk mempermudah untuk menggambar itu bisa kita lakukan dengan ini apa namanya? Dengan bentuk lingkaran ya atau oval sebagai dasarnya. Baru setelah itu kita membentuk lingkarannya itu. Jadi kalau begini atau kalau begini kan sedikit ini ya. Nah, kita acuannya adalah ke ini, ke apa namanya? Ke tekukan kedua ini. Ya. Ke arch yang kedua, ya. Apalagi begini ya. Ini ke arch pertama berarti ya. Jadi misalkan ini ya, kalau yang sedikit menekuk begini, kita bisa menggunakan busur yang tadi, busur yang kedua itu ya. Jadi pertama ya mungkin kita bisa membayangkan bahwa tangan kita bisa dibungkus begitu ya, dan bungkus tangan, kemudian dibungkus sarung, kemudian gambar bentuk dasarnya dengan jari-jari itu, kemudian bisa lanjutkan dengan menggambar garis-garisnya yang digabungkan untuk menandakan posisi jari tangan itu. Kemudian coba perhatikan bentuk jari antara yang satu dengan yang lainnya, dan gambarlah jari dengan ukuran yang sesuai ya, sehingga ukuran apa namanya antara ini kan yang paling besar yang mana nih? Biasanya dari jari tengah ya, jari tengah. Nomor 2 adalah jari yang manis, nomor 3 adalah jari yang telunjuk ini, yang terakhir ada yang kalau kita ngukur tipis tebalnya ya. Jadi bisa Anda proporsikan begitu. Nah, di bagian di sini adalah paling penting ya untuk meneruskan ke langkah selanjutnya ketika kita dibuat apa? Pertama adalah membuat bungkusannya itu, kedua baru kita pecah-pecah ya sesuai dengan besarnya itu. Ya, baru di situ kita menggambar lipatannya ya, sehingga gambar jari itu dengan yang lainnya bisa terlihat jelas dan sempurna ya.
baru Anda bisa menghapus bagian outline-nya dan Anda bisa kasihkan efek shadow-nya di situ ya, sesuai dengan, tentu di sini hampir semuanya adalah soft shadow ya. Maka Anda perhatikan mana yang menonjol ya, menonjol, dan di situ ada lekukan. Kalau memang ada lekukan, Anda harus kasih bayangan di situ. Seperti misalkan di sini ya. Nah, kan jari-jari apa namanya ini? Garis-garis tangan itu kan juga membuat lekukan ya kalau dia sedang agak begini. Oke. Bagaimana kalau yang menggenggam? Nah, atau memegang sesuatu semacam ini? Maka Anda bisa melakukan beberapa, misalkan untuk seseorang yang memegang pedang atau memegang tongkat dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa, dan misalkan dia memegang tongkat yang panjang, tentu satunya menghadap ke sana, satunya menghadap ke kita gitu ya. Ada dua yang berlawanan begini ya. Pastinya ya. Nah, pada hakikatnya ya hampir sama dengan tadi, perpaduan antara yang kedua. Oke, ini contoh yang satu tangan menghadap ke belakang gitu ya. Maka bisa kita, nah itu sebenarnya artnya agak lebih bisa ini yang menghadap ke sini ya, agak lebih dibengkokkan begini ya, artnya di sini ya. Baru yang terakhir, nah tentu biasanya kalau tangan itu memegang, yang lain yang tekukan ini adalah di layer bawahnya, baru yang thumb atau ibu jari ini yang paling atas, benar gitu ya, nggak mungkin kan memegang begini ya, rata-rata begini ya. Thumb itu selalu yang paling atas pasti. Kita perhatikan ini ya. Nah, ya ingat proporsinya. Ya, kalau dia memegang sesuatu, cenderung memang sedikit lebih lurus daripada dia tanpa sesuatu ya, karena dia mengikuti arahnya. Misalkan megang begini gitu ya, maka dia akan cenderung mengikuti bagian ininya, permukaannya ya. Kalau dia gagang pedangnya agak lurus ya mengikuti itu ya. Kecuali yang menggenggam yang tanpa barang ya, dia sedikit cenderung membentuk arch begitu ya. Oke. Oke, misalkan ini, kemudian yang kedua misalkan yang menghadap ke belakang, ya Anda perhatikan itu palmnya ada sedikit buat kayak tadi dasarnya ya. Ini sedikit membentuk arch, tapi Anda sesuaikan dengan objeknya ya. Kalau dia memegang objek yang kotak, tentu dia sedikit lebih lurus, atau mungkin bundaran begini tapi diameternya agak besar, tentu berbeda dengan yang diameternya kecil, atau memegang sesuatu yang hanya kecil ya. Nah, kalau kecil itu hampir cenderung seperti yang tidak ada apa-apanya, jadi sama lah ini bengkokan ininya ya, artnya ya. Ini kan agak besar nih ya, kita bisa perhatikan ya, itu ya dasarnya ya. Oke. Nah, bagaimana kalau yang long sword atau objek panjang, dia yang kayak tongkat, misalkan tempat Shaolin dan sebagainya, itu Anda bisa proporsikan dua tangan itu berlawanan ya, satu menghadap ke sini, satunya menghadap ke sana. Sekarang soalnya yang begini ya ada sih sebagai, tapi rata-rata begini ya, menghadap ke sana satu, menghadap ke sini satu, begini ya. Anda bisa gabung itu. Ya. Jangan salah arah ya, yang paling penting adalah arah ininya, ini, thumbnya atau ibu jarinya ya, mesti begini ya, dia di sini selalu di atas. Oke. Saya percepat aja ya, kita bisa gabungkan yang tadi ya, gabungkan yang tadi ya. Nah, kita Anda perhatikan ya, artinya cenderung lebih menurun yang di sebelah sini ya. Kalau dilihat dari belakang begini ya. Kalau yang ini cenderung lebih lurus karena dia memegang sesuatu yang besar ya. Kalau yang bawahnya cenderung lebih kayak turun hujan begitu ya. Oke. Anda perhatikan itu ya, antara permukaan ini dengan permukaan yang sebelah sini. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk tangan ya. Nah, bagaimana untuk proporsi manusia secara utuh ya. Nah, idealnya
kalau proporsi manusia atau karakter secara utuh itu adalah kita bisa mengacu terhadap kepala ya yang kita buat kemarin itu. Nah, utuhnya adalah 8 kali kepala panjang manusia itu ya. 8 kali kepala, dan jika kita bagi separuh sampai namanya, 4 kalinya itu sampai ke ujung pinggang, ke ujung pangkal apa ini? Pangkal paha ya. Pangkal paha, kemudian dari pangkal paha ke ujung kaki itu 4 kali kepala lagi. Jadi total sebanyak 8 kali kepala. Dan untuk orang yang proporsional ya ininya dua kali ya. Panjangnya bahu ke bahu itu 2 kalinya kepala. Nah, ini yang susah, ini yang bagian pinggang ini beda-beda ya. Yang langsing biasanya rata-rata 1 kali ya. Tapi kalau yang karakter-karakter yang agak gemuk ya, Anda bisa saya juga apa namanya, mungkin punya saya juga berbeda ini ya, karena sedikit agak gemuk. Jadi yang pasti ya adalah yang proporsional ya, adalah kepala panjangnya kepala sampai ujung kaki itu adalah 8 kali lipat panjang kepala manusia. Kemudian bahu ya bersama itu adalah 2 kali lipat, dan seterusnya sebelah bawah itu ya. Lutut itu 2 kali kepala, kemudian dari lutut ke ujung paha 2 kali kepala, dan seterusnya. Oke, ini adalah proporsi yang bisa Anda jadikan patokan untuk membuat sebuah sketsa karakter. Ya, karakter yang proporsional, kayak kalau superhero mungkin kayak Superman, Batman, Spider-Man atau siapa ya. Jangan yang apa namanya? Di film Lord of the Rings itu ada ya, yang siapa namanya, Gollum itu ya beda ya. Kemudian kurcaci kayak di Hobbit itu ya beda ya. Jadi yang proporsional. Oke, untuk yang bagian lainnya misalkan dalam bentuk rileks kita bisa menggunakan segitiga, duduk misalkan ya. Kita bisa menggunakan segitiga yang kita miringkan begini, kemudian tapi acuannya sama ya kayak yang tadi. Ya. Bisa juga menggunakan kerangka semacam ini ya. Ini contoh beberapa sketsa ya. Sketsa dengan beberapa yang menghadap ke sana. Nah, tapi tetap acuannya adalah kepala ya. 8 kali kepala ke bawah. Oke. Anda coba perhatikan ini. Ya. Pertama, Anda bisa membagi panjangnya dulu ya. Anda katakanlah ini terserah. Itu kan terserah besarnya ya. Kalau berapa sentinya kan terserah besarnya. Nah, yang penting panjangnya dulu, baru setelah itu Anda bagi 2. Bisa Anda kalau manual bisa pakai panjang pensil begitu. Ya, dibagi 2 semacam itu. Anda paskan di tengahnya. Kemudian baru setelah itu dibagi lagi. Dibagi 1/4 ya. Dibagi 1/4, paling gampang semacam itu kalau nggak punya penggaris ya. Nggak ada penggaris. Jadi bisa memakai acuan pensil atau kuas yang kita buat. Baru Anda bagi lagi, kan semuanya 8 ya. 8 kan genap, enak baginya gitu ya. Lalu di situ Anda bagi 2, kemudian Anda garis gitu ya sampai dia ada 8 baris. Ya. Baru di paling atas yang pertama yang harus Anda buat adalah kepalanya ya. Baru nanti mungkin fiturnya bisa jadi Anda buat setelah itu. Yang penting adalah sketsa awalnya dulu ya. Kepala, bahu bisa kita tandai di situ ya. Bahu adalah 2 kali kepala ya. Baru setelah itu yang lainnya ya. Bisa set semacam itu ya. Oke, tandai aja dulu di sana misalkan, baru turun ke bawah. Nah, pinggang itu umumnya kalau yang proporsional dan langsing ya, itu ya 1 kali kepala ini, tapi dia dibentangkan secara horizontal ya, kanan kiri. Ingat sampai 4 itu sampai ke ujung paha ya. Baru Anda bisa gambar selanjutnya, 2 selanjutnya sampai lutut, 2 selanjutnya lagi sampai kaki ya. Ya, ini adalah sketsa dasar, dan detailingnya ya tergantung karakter apa yang akan Anda buat. Nah, tangan itu sedikit lebar di bawahnya ini ya.
seperempat, tapi nggak sampai baris kelima. Ya, Anda perhatikan itu. Ya. Nah, jadi sampai seperempat itu sampai ke ujung ini aja, ujung apa namanya ini? Ujung pangkal, pergelangan ya. Baru setelahnya kan berapa tadi? 3/4-nya ya, 3/4-nya ini kan kepala. Maka Anda tambahin lagi 3/4, jangan sampai ke garis kelima. Ya. Proporsi tangan tadi kita bilang 3/4 dari kepala manusia. Jadi kalau kita gambar dari pangkal ini, apa namanya ini, tangan ini atau pergelangan ini, kita bisa menggambar seperempat ya di bawahnya. Ya, nah kalau yang tadi itu sudah Anda, kalau kepalanya Anda bisa mengacu terhadap proses anatomi 1 yang kemarin kita sampaikan ya, dan lain sebagainya. Nah, secara umum ini ya proporsinya, lainnya boleh detailnya tergantung versionnya ya. Oke, saya percepat aja. Nah, ya, ini secara umum ada proporsi manusia. Baru Anda bisa buang garis bantunya, baru detailing, terserah detailingnya karakter apa ya. Detailingnya langsung sama pakaiannya gitu ya. Ya, oke. Itu ya, jadi secara umum itu. Nah, yang harus Anda coba hari ini untuk percobaan terakhir UTS ini sampai UTS adalah pertama, Anda coba gambar tangan, Anda coba bisa menggambar tangan sendiri ya. Kan proporsinya tadi saya bilang ada yang satu lebih panjang garis apa namanya ini, yang manis, tapi ada yang sama. Coba Anda gambar, kemudian amati, katanya disuruh tutup ya. Di salah satu ini beberapa tips yang saya dapat juga dari beberapa referensi. Untuk membuat satu fokus, coba Anda lihat dengan satu mata gitu ya katanya. Kedua adalah gambarkan juga tangan dalam posisi yang terbuka dan rileks ya. Jadi terbuka begini, yang santai tadi, rileks, kemudian menggenggam ya. Terbuka berarti kan begini ya, kemudian rileks yang santai tadi, sama terbuka yang tadi yang pertama ya, yang apa begini berarti ya, yang ke atas tadi tidak begini, tapi begini, kemudian yang rileks ke bawah, dan yang menggenggam ya. Menggenggam terserah mau menggenggam satu begini atau pakai yang dua tadi, boleh terserah. Yang bagian ketiga adalah Anda coba gambar seorang tokoh anime atau ya karakter lah ya, karakter yang Anda tahu ya, yang Anda kenal, dengan tubuh proporsional. Gambarnya adalah menggambar rileks kayak tadi ya, karena ini mungkin kita akan pakai untuk menggambar 3D nanti. Oleh karena itu nggak boleh yang pegang gini gitu, nggak boleh ya, harus yang rileks, yang menghadap ke depan, mungkin tegak ya. Boleh siapa saja ya, Spider-Man mau siapa ya, boleh, atau anime lainnya siapa sekarang ya, Sensei ya. Tapi jangan yang nggak proporsional ya, gambar Shinchan, Maruko ya, jangan. Ya, itu nggak bisa dijadikan acuan ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ini percobaan kita. Di sini saya post yang modulnya ya, bagaimana yang saya kasih di awal. Ada yang ditanyakan dari workshop kali ini? Wah, ada yang baru masuk ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Debrio, Pak. Iya, gimana? Izin bertanya, ini yang tugas yang pertama tadi itu seperti apa ya, Pak ya? Gimana? Tugas yang pertama itu berarti kita tutup satu mata gitu, terus kita foto tangan kita atau gimana ya, Pak ya? Nah, itu tips saja yang saya dapat dari beberapa. Biar kita fokus melihat mata kita loh katanya ya. Jadi harus tutup. Itu pre-design lah ya. Jadi kita bisa memfokuskan mata kita, kita lihat gitu ya, tekukannya dan sebagainya, kemudian baru kita gambarkan. Nah, gambarnya itu tiga, sebenarnya yang tadi satu itu intro aja gitu ya. Gambarnya tugas yang sesungguhnya adalah nomor 2, nomor 3 itu. Nomor 2 itu adalah tangan rileks, tangan terbuka, kemudian tangan menggenggam ya. Kemudian yang ketiga adalah tubuh secara proporsional. Ya, tokoh anime terserah siapa saja, atau mungkin Anda punya karakter yang sendiri misalkan, atau sketsa tentang apa superhero Indonesia mungkin boleh, silahkan. Hanya dua berarti, Pak, tugasnya, Pak. Bebas. Hanya Pokoknya dua berarti, Pak, tugasnya yang untuk
untuk kali ini. Hanya yang menggambar tangan tiga tadi Heeh. yang terus rileks sama gambar yang lurus gini telapak tangan. Mm-mm. Yang kedua, gambar proporsi anime detail. Hanya itu aja, Pak. Iya, itu aja. Ya, oke. Di sini saya kasihkan, coba Anda cek yang bab terakhir itu. Di apa bab keberapa ya babnya ya? Bab keempat ya. Bab keempat ini Anda cek yang bagian terakhir ya. Habis ini saya juga akan share potongan babnya itu untuk Anda kerjakan. Saya kira itu untuk lebih detailnya ya. Secara umum tapi seperti tadi. Jadi tangan dengan berbagai macam ekspresi itu ya. Jadi tangan rileks, tangan terbuka, dan tangan menggenggam. Yang kedua adalah Anda menggambar anime atau superhero atau siapa, atau boleh sketsa sendiri dari superhero yang Anda ingin buat. Misalkan saya Pak punya usul superhero Indonesia baru misalkan ya. Selain Gundala, selain Gatot Kaca, misalkan siapa gitu yang akan Anda munculkan. Bung Tomo misalkan dalam karakter animenya misalkan ya. Boleh, silakan. Boleh. Dengan proporsi yang proporsional dan menghadap ke depan tegak ya. Karena apa? Karena kita akan bawa nanti untuk menggambar 3D itu ya, berguna. Jadi jangan yang yang kayak gini, nggak boleh ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jelas ya? Tugas workshop kita hari ini? Gimana? Baik Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau jelas, silahkan langsung lama-lama ya. Waktunya sampai kapan? Minggu depan ya. Minggu depan sudah UTS, jadi saya harus rangkum itu semuanya. Anda pastikan laporan atau hasil pekerjaan kalian selama 8 pertemuan ini lengkap ya. Biar nanti penilaiannya maksimal ya. Baik. Dan kayaknya UTS-nya diundur ya. Diundur minggu depan. Ya, betul ya. Karena Pak, diundur. yang Senin sampai Jumat ini ada libur panjang ya. Tapi kalian kan nggak usah mudik, sudah di rumah ya. Baik, kalau begitu selamat berakhir pekan dan libur panjang untuk persiapan UTS-nya. Jadi siap-siap ya. Setelah itu UTS silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akhiri pengantar workshop kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.